kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Selanjutnya, di hari terakhir puasa ini kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Abe Gifran, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sehat insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Ustadz, ini udah hari terakhir nih. Iya, nggak kerasa Mas. Nggak kerasa. Tema kita hari ini malam kemenangan, silahkan Pak Ustadz. Insyaallah, siap. Ustadz izin. Iya. Silakan. Nggak lompat berarti nih. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Di hari yang penuh sukacita ini, di hari yang penuh dengan hal yang begitu luar biasa ini, Allah masih berikan kebaikan buat kita semua. Di mana ini adalah hari kemenangan. Ini adalah hari sukacita. Padahal ibadah yang kita lakukan belum tentu sempurna. Sholat kita di bulan Ramadan belum sempurna. Puasa kita di bulan Ramadan belum sempurna. Baca Quran kita di bulan Ramadan belum sempurna. Tapi Masya Allah begitu luar biasanya waktu cepat meninggalkan kita. Yang jadi pertanyaan, apakah Ramadan yang 30 hari kita laksanakan bersama selama 1 bulan full kita beribadah di dalamnya, mampukah Ramadan ini membangun pribadi kita lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan kepada diri kita. Dari Ramadan yang Allah berikan pelajaran kepada kita berpuasa. Dari Ramadan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari Ramadan kita mampu menegakkan iman kita kepada Allah. Tanyakan kepada diri kita seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan berlalu Allah tidak memberikan ampunan kepada kita. Jangan sampai Ramadan berlalu Allah tidak menurunkan rahmatnya buat kita. Jangan sampai Ramadan berlalu Allah mengabaikan kita. Jangan sampai Ramadan hilang begitu saja tanpa kita punya amal, tanpa kita punya bekal, tanpa kita punya keimanan. Bayangkan 11 bulan kita akan lalui ke depan. Apakah cukup Ramadan yang 1 bulan ini mendidik kita menjadi orang yang iman kepada Allah? Mendidik kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Mendidik kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Yang kita khawatirkan, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ternyata tidak dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa dengan kesombongan. Kita puasa ingin dipuji orang. Kita baca Quran ingin dipuji orang. Amal yang kita lakukan hanya ingin mendapatkan pamer dari orang. Lalu berakhir kemenangan ini. Tidak ada sesuatu yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hari kemenangan. Harus kita syukuri sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, walutikmilul iddata walitukabbirullaha ma'adakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kita dengan bilangan. Lalu kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan asma Allah, menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan takbir yang kita baca mengugah hati kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul katakan bahwa satu di antara waktu diijabah doanya oleh Allah adalah ketika orang menghadapi malam kemenangan atau malam Idul Fitri. Mudah-mudahan amal kita, doa kita, ibadah yang kita lakukan karena Allah semuanya dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus bisa menjalankan kehidupan karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz Abe, subhanallah. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Bisa mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sekarang saya akan mengundang bintang tamu yang sudah di tengah-tengah kita, seorang aktor presenter. Ini dia, Alvin Adam. Silakan. Assalamualaikum. Malam.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Ustaz, Wah, saya di sini. silakan duduk Mas Alvin. Alhamdulillah, senang. Pemirsa, Mas Alvin ini seorang aktor pemain sinetron, udah pada tahu pasti pembaca berita dan juga presenter. Waduh, ini salah satu panutan saya di dunia presenter. Ya. Alhamdulillah. Mas Alvin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, lagi menjalani social distancing sekarang? Iya, karena selalu kita diingatkan oleh pemerintah untuk selalu melakukan namanya SD, social distancing. Ya. Jadi sebetulnya itu kita harus lakukan terus sampai kapanpun. Karena memang kalau kita masih mau berkegiatan ya tentu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang begitu minimnya kesempatan kita untuk bersosialisasi, silaturahim dengan saudara-saudara kita. bersama juga. Buka bersama Harus yang selalu ditunda dulu. sangat kita Nanti-nantikan nantikan ya Ustadz ya. Dengan berbagai generasi SMP, SMA, Nah, SD, reuni itu. Entah reuni apa itu namanya. Yang paling penting kita masih bisa melakukannya dengan anggota keluarga kita. Yang paling penting kita masih bisa, alhamdulillah, melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan suci Ramadan. Hasil akhir kembali kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ini ya. Yang penting kita masih bisa Mas Alvin, sedikit pertanyaan lagi dari kita nih. Mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu. Cara Mas Alvin memaknai bulan Ramadan di tahun ini khususnya berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya seperti apa? Wah, tahun ini betul-betul berbedanya luar biasa. Saya bilang tadi di awal ya Ustadz ya. Bahwa memang kesempatan kita untuk bersilaturahim sangat terbatas. Lalu buat saya bulan suci Ramadan kali ini lebih insya Allah ya bisa lebih mendekatkan kita, semakin mendekatkan kita dan menambah ketaatan kita. Situasi tidak gampang, situasi tidak mudah dengan pandemik yang seperti ini. Tapi mau nggak mau sebagai umat Islam kita berkewajiban melaksanakan puasa. Udara juga kita lihat ya, siang panas, malam agak dingin. Hujan lagi, tentu nggak mudah juga. Tapi kalau kita yakin dan kita benar-benar mau taat, saya rasa kita bisa melakukannya. Dan ini terbukti, alhamdulillah kita sampai pada malam kemenangan. Wah, itu juga nggak pernah terbayang karena saya selalu berusaha untuk nggak mau membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Paling nggak saya lakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Betul. Apalagi usia udah makin berkurang kan. Semakin berkurang ya kita coba melakukan apa yang terbaik lah. Yang sesuai dengan koridor dan ketentuannya. Hanya itu sih yang saya coba lakukan. Dan di tahun ini ya mudah-mudahan kita bisa sampai buat besok nih. Amin, hari kemenangan. Insya Allah ya Ustadz ya. Amin. Ya, memang kayaknya kalau pagi-pagi kita mendengarkan motivasi yang semangat, sifatnya semangat ya. Tanpa kita memikirkan apapun yang melatar belakanginya, yang penting rasa syukur aja. Insya Allah bisa Nggak usah pusing-pusing deh mikirnya. Kebanyakan mikir. Bener. Overthinking. Ringan aja gitu. Yang ringan-ringan aja. Bener. Ntar dimarahin loh, ntar pundaknya sakit kata Ustadz. Mas Alvin bisa aja. Oke, pemirsa sekarang langsung aja kita masuk di segmen ngos-ngosan alias ngobrol-ngobrol santai. Ya, ketemu kita Alvin Adam seputar keluhannya. Silakan Mas Alvin kita ke depan. Oke. Silakan. Ya. Mas Alvin, sebagai seorang presenter, sebagai seorang aktor, presenter dulu atau sinetron dulu? Saya mulai dari model ya. Model dulu? Ya, majalah remaja alhamdulillah dapat juara 1. Dari situlah awal dibuka semua. Dan bawa acara di televisi. Lalu pertama-tama sih main sinetron dulu sekian 24 seri dengan berbagai macam PH. Alhamdulillah juga. Habis itu mulai dilirik oleh TV ini, TV ini, TV ini. Biasa sih kalau kita sudah tampil dan kasih yang terbaik. Lagi-lagi saya berusaha untuk kasihlah yang terbaik. Begitu kita kasih yang terbaik, tentu akan ada dibukakan pintu-pintu lainnya. Dari situ mungkin bisa dari sinetron dulu, dari manapun juga. Tapi yang paling penting adalah bisa mencapai pada titik ini kayak Bobby ini kan luar biasa nih. Amin. Sekarang kan ya dan Ustadz juga kita lihat semua. Tentu tidak lepas dari berkah dari Allah. Jadi intinya adalah ya saya mulai sesuatu karena saya yakin datangnya dari Allah. Jadi waktu pun saya menjalankan sampai titik ini, apapun yang terjadi, saya yakin pasti yang terbaik buat kita. Ya, terbaik. Boleh tepuk tangan lu dong. Masya Allah. Oke, baik. Mas Alvin, sekarang saya mau tanya di balik. Iya. Mas Alvin ini orangnya kayaknya positif sekali. Saya lihat memaknai segala sesuatu itu Insya Allah. baik proses, kemudian sangat menikmati setiap proses. Saya mau tanya, orang dengan pemikiran positif seperti Mas Alvin ini punya keluhan fisik nggak sih? Kalau buat saya, keluhan itu artinya reminder.
Oh. Peringatan. Kalau dibilang nggak ada, nggak mungkin, kita manusia. Pasti ada. ada. Betul. Tapi ya, jadi gini, peringatan itu datang dari Allah. Iya. Dalam wujud apapun. Tapi pada saat reminder itu datang, saya langsung